Oke, sekarang kita akan menceritakan hari kedua di Bantul itu adalah hari Minggu. Nah, karena hari Minggu agenda kita emang jadinya break aja. Karena sekolah kan juga libur ya. Ya, sekolah libur, terus habis itu ada kerjaan juga yang harus disubmit hari Senin. Jadi kita pakai hari Minggu tuh untuk nyicil kerjaan yang kemarin-kemarin nggak sempet kepegang. Gitu ya. Apa ya, Minggu pagi, Minggu siang, bahkan kita sempat tidur siang ya di homestay ya. Iya, kita tidur siang. Bener-bener. Kan gerimis juga seharian itu ya. Iya, agak enggak Pak, panas, orang aku beli soto. Oh iya deh. Jadi kita makan siang. Oh iya. Ngide nih beli. Oh, tunggu. Kan malam sebelumnya kan Bea cranky ya sama rumah itu ya. Nah, berarti kan challenge saya ini kan gimana caranya dia membuat dia happy selama di Bantul ya kan. Nah, sementara hari Minggu itu kita nggak ada rencana kemana-mana, maunya break gitu. Takutnya juga terlalu capek gitu jadi sakit kan. Ya udah dong, bangun tidur selesai sarapan langsung kita ajak ke warung. Langsung kita bilang, ayo Bea kita ke warung, nanti di warung jajan, boleh beli apa aja. Iya ayo ibu mau. Lumayan tuh jajan di warung-warung kayak gitu, ketemu mainan-mainan kayak ya balon yang tiup. Balon tiup lah. Iya, balon apa sih itu namanya, balon warna-warni itu. Terus beli apa lagi, es krim, kuncian ya, es krim sama apa sih ya, ada snack gitulah. Jajan ada borong semua borong itu. Sementara aku beli apa sih ya, kayak kopi gitu-gitulah, kopi saset segala macam. Terus habis itu udah pulang, mainin apa yang dia dibeli. Lumayan sih dia agak lumayan happy lah gitu. Terus agak lupa japos. Terus habis itu siang bingung ya kalau GoFood di daerah situ. Maksudnya harga makanan sama ongkirnya itu kayak saingan gitu loh. Udah jalan-jalannya jauh-jauh, belum tentu ada juga ininya kali ya abang GoFoodnya. Ya udah deh, kita cari makanan yang paling deket aja dari homestay itu, ada yang jual apa. Nanya-nanya kan sama mau living like a local. Iya, nanya-nanya sama si ibu warung, ada yang jual soto lah di daerah situ. Kita beli nih soto ayam 2 sama es jeruk, es teh manis. Berapa yo? Itu tuh saking shocknya sama masih inget sampai sekarang. Berapa sih, lupa aku. 18.000. Sotonya 15.000, es tehnya 3.000. Atau sotonya juga yang satu bungkus itu bisa buat 3 porsi ya. Satu bungkus itu tuh 1 kali kita makan rame-rame. Itu sebanyak itu sotonya, kuahnya. Kuahnya tuh 1 baskom gitu, wakeh tenan gitu. Terus ya itu jalan kaki tuh panas banget di hari itu, panas banget. Makan, tidur siang. Nah, bangun tidur siang bingung nih, mati gaya kemana ya gitu. Akhirnya kita ke Coklat Monggo ya. Coklat Monggo tuh kan ini ya, otentik ya Jogja ya. Si Monggo itu kebetulan emang gak jauh dari tempat kita ya. Cuman berapa sih, 5 kiloan deh kalau gak salah. 5 kiloan. Dan kita juga kebetulan punya rencana mau ngunjungin si Ido temen. Jadi kayaknya kita mau bawa sesuatu lah gitu. Nah, terus kita ke Coklat Monggo. Jadi di Coklat Monggo yang di daerah Bantul itu tuh factory sama museumnya gitu. Jadi lumayan apa ya, ada cafe kayak gitu-gitunya lah, nggak cuman kayak toko doang. Nah, terus pas nyampe sana, nah museum itu harusnya kalau hari kerja itu kita bisa masuk dan bisa ngelihat pekerjanya gitu ya. Bahkan kita kalau ada turnya itu bisa sekalian nyobain bikin coklat dan nge-packaging coklat kan. Ada experience bikin langsung lah. Nah, untungnya pas kita nyampe sana temanya lagi Halloween.
Yang Bea juga lagi suka banget. Iya gitu, jadi kayak pas dia lihat, wah Halloween, ada coklat Halloween. Ya coklat Halloween sih sebenarnya nggak banyak ya, cuman ya lumayan lah, ada ornamen Halloween lah di situ. Terus habis itu tuh ada coklat yang bentuknya kayak lollipop gitu, yang pakai stick gitu. Itu tuh bentuknya tuh udah dia hafal semua lah, yang witch, skeleton, pumpkin kayak gitu. Jadi kayak Bea mau gitu. Moodnya tuh kayak langsung happy banget megang tuh coklat. Itu tuh satu. Terus habis itu, nah nggak jauh dari situ ini nemu ya di Maps ya, ada satu cafe yang gitu tuh ngeliatnya, ngide juga nih kalau ngeliat dari foto-foto yang di Google Maps itu ya. Ngide di daerah Bantul yang jalannya juga nggak gede, iya, masih banyak perkampungan. Itu tuh kita ngeliatnya tuh vibe-nya kayak di sini kalau di Bintaro Lot 9 kali, cuman lebih barunya ya. Yang kayak baru gitu dan lebih bagus sih menurut aku daripada Lot 9. Kaca-kaca gede gitu loh. Terus ya udahlah kita. Nggak kaca kali. Kaca. Mana kaca sih? Nah itu kan sampai tinggi banget kaca-kaca. Itu kan satu gedung tuh kaca semua, belakang kiri kanan kaca. Oh iya. Iya. Soalnya ngadep ke sana kan blong kan. Iya, emangnya bangunan nggak ada atapnya, nggak ada. Iya, yang aku notice kayu-kayunya justru, bukan kacanya. Kaca-kaca gitu, makanya aku bilang tuh kayak Lot 9 atau kayak si Lucky Cat gitu, kayak gitu. Nah terus ya udahlah kita coba aja deh yuk sore-sore di situ nyobain gitu, kayak kita nggak ada ekspektasi apa-apa gitulah. Soalnya terakhir kita ngopi di Seturan tuh nggak enak kopinya. Yang dekat itu ya, dekat Budi Mulya. Itu kan nggak enak ya. Gitu. Terus habis itu ya udah kita nyampe, datang. Nah karena hari Minggu itu tuh agak-agak rame lah. Dan surprisingly di situ ada area playgroundnya gitu, dan lumayan, dan ini bagus sih playgroundnya, bukannya playground yang asal ada gitu ya, beneran ya, ada area buku-buku, terus ada area kitchennya anak-anak, dan kitchennya tuh kayak yang lengkap gitu. Terus habis itu ada macam-macam deh, mainannya macam-macam, bahkan trampolinnya aja trampolin gede gitu kan. Dan ada trampolin yang gede yang dewasa gitu. Terus wah Bea ngeliat itu tuh langsung happy banget. Dan di sana itu ada anak kecil yang lagi main juga. Ini anak nih emang craving buat main sama temen-temen anak kecil sebayanya gitu. Jadi pas lihat, walaupun itu anak lebih kecil ya, cuma dia kayaknya jadi ingat sama si Nawa kali ya, aku bilang. Usianya persis sama Nawa, soalnya 1 tahun 3 bulan gitu. Tuh udah dia main sama dia. Terus habis itu nggak lama si adik ini pulang, ada kakak-kakak ya, ada yang lebih tua dari dia. Itu tuh kita tuh ngeliat kasihan juga sih, dia se-craving itu main sama seneng banget anak-anak gitu. Jadi dia tuh jadi berani buat nanyain, buat nyamperin langsung sama ngobrol ke kakaknya gitu, kayak kakak mau masak apa, Bea lihat ya gitu. Oh kakaknya diem aja nih gitu. Terus si kakaknya tuh nyiram kayak teko gitu ceritanya ya, di masak-masakannya gitu. Oh kakak ini ya disiram pakai air panas ya. Oh Bea nanya biar Bea tahu gitu. Dia ngomong sendiri, nanya sendiri gitu. Mungkin awalnya kakaknya agak-agak, ini apa sih nih anaknya gitu kali ya. Tapi akhirnya lama-lama dia jadi main juga. Si kakaknya akhirnya nyautin gitu. Bahkan kita tinggal ya, kita jadi ngopi aja udah berdua. Dia main sendiri gitu. Ya sama temannya itu. Jadi intinya happy lah hari itu dia. Akhirnya aman lah kita ya. Tapi setiap nyampe rumah dia tuh selalu ingat, pengen pulang ke Japos. Dia maunya rumahnya yang di Japos. Gitu. Terus udah ya malam itu udah. Oh by the way itu kafenya namanya Lotus Mio gitu. Dan kebetulan gue ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu yang lagi nemenin anaknya main itu, ternyata si Lotus Mio ini tuh termasuk kafe yang udah lama gitu di Jogja, 12 tahun. Tapi dulu itu dia adanya di Jogja Pusat gitu, dan dia baru pindah ke Bantul ini. Dan emang katanya si mbak ini yang gue ajak ngobrol, daerah Bantul itu tuh emang
lagi naik banget, kayak semua kafe tuh banyak yang baru atau ada juga yang pindah. Terus kayak homestay baru itu juga banyak banget di daerah yang kita tinggalin itu, si Bangunjiwo dan sekitarnya. Itu karena itu kan ada UMY ya, ada UMY plus dan bandara baru di Bantul. Bandara itu sebenarnya bukan Bantul, Pak. Waits. Iya. Waits. di Wates. Sebenarnya masih 1,5 jam. Iya, Wates ya? Iya. Bukan Bantul ya? Bukan. Itu tuh masih dari Bantul, aku pernah cek kan dari situ ke bandaranya tuh masih 1,5 jam. 1,5 jamnya dari Bantul berarti kan jauh banget ya. Berarti jauh banget. Gitar jreng. Intinya daerah Bantul itu sekarang lagi naik lah ya. Bahkan di compare sama waktu berapa tahun? Iya, 3 tahun yang lalu itu kita jauh ya kayaknya. Jauh banget. 3 tahun yang lalu sih pas kita ke Bantul kayak aduh nih ya udah perdesaan gitu, desa banget gitu. Tapi sekarang kayak mulai rame. Gitulah. Jadi setelah Sleman Jogja atas itu udah penuh, sekarang turun. Gitu. Nah, itu hari Minggu. Nah, hari Senin nih, deng. Kita lihat dulu durasi karena kita akan menjelaskan sekolah yang satu ini. Sekolah yang menjadi highlight perjalanan kita di Jogja. Karena ini adalah sekolah yang kita incar dari Jakarta. Nomor 1 yang kita incar dari Jakarta karena cuman sekolah ini yang menawarkan hal yang berbeda, yang baru lah. Mungkin buat mereka sih nggak baru ya, karena mereka udah lama ya Pak ya, udah nggak, maksudnya mereka nggak 2-3 tahun gitu sekolahnya, udah lama. Cuman kita yang baru denger aja, baru. Ya intinya ada satu sekolah namanya itu adalah Sanggar Anak Alam atau Salam. Nah, Salam ini itu tuh udah coverage-nya sih udah lumayan banyak ya, diliput oleh media-media yang kayak gitu. Itu pun ya kita tahu emang karena hasil liputan media mainstream sih. Dia kayak Kompas kalau nggak salah. Yang bikin menarik itu apa, Bu? Konsepnya. Apa yang dia tawarkan, konsep pendidikan yang dia tawarkan tuh bener-bener pada waktu itu tuh pas kita lagi ngomongin pendidikan buat Bea itu tuh kayak terjawab semua gitu loh. Kayak kita kan waktu itu kan berpikir kayak pendidikan sekarang tuh kayak apa sih gitu, buat Bea nanti kayak gimana ya, kok kayak kalau misalnya masih sama kayak dulu nggak relate ya apa yang kita dapetin di sekolah sama kehidupan sehari-hari, itu kan kayak terputus ya. Iya, dan metode pembelajarannya juga yang masih hafalan kayak gitu-gitu kan. Guru mendikte, menjelaskan, nggak ada ruang, mungkin ada cuman kurang di embrace ya ruang diskusi, ngebentuk ambience atau vibe sekolah yang ya udah masih kayak begitu-begitu aja gitu loh. Nggak sekolah negeri, nggak sekolah swasta gitu yang harganya juga udah gila-gilaan tuh. Kita ngerasa ya kayaknya masih belum ada yang banyak yang berbeda ya gitu. Selain fasilitasnya aja yang makin jor-joran. Ya intinya kita melihat itu kan mestinya pendidikan itu kan bikin anak itu untuk berpikir ya. Dan apalagi untuk kedepannya kayaknya berpikir kritis tuh ya sangat diperlukan gitu loh. Dan kita ngerasa untuk sekolah-sekolah di Indonesia ya yang paling nggak yang kita alamin dulu itu kan nggak mensupport gitu untuk objektif itu. Gitu. Sampai akhirnya kita dengerin si Salam ini gitu dengan visi dan misi Buah ya ini yang kita dengerin dan Pak Toto. Kita tuh dengerin bukan cuma satu video itu doang, bahkan aku dengerin podcastnya dia sama Mojok.co itu tuh selama berjam-jam gitu, kayak wah gila sih. Emang dia aktivis sih ya. Jadi ya berangkat dari keresahan, stand up comedian dia. Iya gitu. Jadi dia sangat peka dengan lingkungan gitulah ya, dengan adanya si Salam ini tuh bentuk perwujudan keresahan dia yang dia rasakan terhadap pendidikan Indonesia yang
yang menurut dia ini tuh udah melenceng banget nih dari apa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara itu. Si taman siswa itu loh, bahkan taman siswanya tuh menurut dia udah melenceng gitu. Justru sekolah-sekolah sekarang itu tuh mematikan mematikan kemampuan siswanya untuk berpikir gitu, dan guru itu tuh menjadi sosok yang selalu benar gitu. Tuh dari situ aja tuh kayak iya itu kayak beneran yang kita ini gitu ya. Yang bikin menarik itu cara dia menjelaskan itu tuh sangat runut, sangat clear banget, kita bisa nangkep visinya dia, tujuannya dia bikin ini itu apa gitu. Dan itu tuh selalu nggak kita dapat kalau misalnya kita mencari info di sekolah gitu ya, baik melalui YouTube gitu ya, dari video profile maupun kita visit gitu kemarin di 2 sekolah itu. Udah apalagi sih concern dia ya tadi itulah ya, keseragaman berpikir itu tuh dia nggak suka tuh kalau sekolah itu tuh jadi bikin anak-anak itu tuh seragam cara berpikirnya. Yang kedua metode pembelajarannya yang akhirnya membunuh si siswa itu untuk tidak berkembang. Bahkan guru itu tuh dia juga kritisi gitu, kenapa guru itu jadi sumber pengetahuan itu bukan guru tapi di alam keseharian kita itu tuh sumber pengetahuan gitu. That's why apa yang diajarin sama sekolah sama apa yang terjadi sehari-hari itu kan jadi kayak ada missing link gitu loh. Kita nggak relate nih gitu. Nah itu tuh dijawab sama Salam dengan metode yang dia tawarkan. Dia bilang metode pembelajarannya adalah berbasis riset gitu. Jadi murid-murid itu tuh ya udah dikasih tugas, bukan dikasih tugas ya, dia melakukan riset apa yang menarik topik yang menarik bagi si anaknya gitu. Jadi topiknya pun dibebaskan gitu. Jadi setiap anak itu bisa punya minat, interest dan topik yang berbeda-beda gitu. Tapi itu akan nantinya tetap aja di package-nya itu dalam bentuk sebuah riset dan ada landasan keilmuannya juga di situ. Ibaratnya kayak lagi suka melihara ayam gitu. Nah di situ akan juga belajar tentang biologi, reproduksi gitu. Tapi ya berangkatnya itu dari keseharian gitu. Gitu lah ibaratnya. Dan dia juga meninggalkan tuh atribut-atribut atau gimmick-gimmick yang dirasa nggak perlu ada gitu. Ya lu sekolah ya lu dilatih untuk berpikir gitu loh, bukan karena fasilitas sekolah yang bikin lo mau sekolah gitu. Itu langsung iya gitu. Di momen itu kan kayak semua sekolah tuh menjualan fasilitas. Pertama kali yang dijual tuh fasilitas. Ekskul, fasilitas. Lalu gitu kan. Kayak gitu. Dia nggak pakai seragam. Saking meninggalkan fasilitas yang bikin kita bergetar adalah melihat sekolahnya. Sekolah itu bener-bener apa ya? Nih ibarat sandang, pangan, papan ya kan? Nah itu papan tuh. Beneran literally papan. Gitu ya emang dari papan-papan aja udah ininya sekolahnya gitu. Sekolahnya tuh ya dia nggak pakai tembok-tembok gitu ya. Kelihatan, aku sih ngeliatnya gitu ya. Jadi ini misalnya ini bangunan, ya udah bangunan belakangnya pasti tembok gitu. Cuman bagian sini tuh terbuka gitu. Nggak kayak ruang kelas tertutup gitu, nggak ada meja kursi yang tinggi-tinggi, semuanya lesehan. Ya kan? At least yang kita lihat ya. Kan ada yang di atas. Lesehan semua. Oh, semuanya lesehan ya. Semuanya lesehan. Terus ya kecuali administrasi. Kecuali administrasi. Terus habis itu apa lagi ya? Ya sisanya tanah sama sawah yang aku lihat. Nah, kita di hari Senin itu akan menuju ke sekolah itu. Betapa excitednya kita ya. Cuman sayangnya pagi-pagi itu udah hujan ya. Iya, jadi pas kita visit sekolah di Bantul ini tuh emang cuacanya lagi nggak oke. Terus lah gitu kan. Padahal minggunya panas pol. Senin Selasa itu tuh lagi hujan terus dari pagi gitu. Tapi tetap gas, kita tetap ke Salam. Walaupun jadinya agak siang ya. Agak siang. Karena nunggu hujan reda biar kita bisa keliling-keliling.
Gitu. Dan kebetulan di situ lagi ada market day, jadi untuk tunggu apa? Experience pertama dong. Kan kita masih belum tahu kan, masih ke jalannya nih. Jalan. Pokoknya kalau di YouTube tuh kelihatan tuh ya, ikonik. Gedungnya tuh ikonik lah. Jalannya ikonik banget tuh, gedungnya itu tuh ada di tengah sawah gitu. Dan kalau mau ke sana itu ya udah cuman nggak ada jalur yang dibikin khusus untuk ke sekolah. Jadi kita itu parkir di pinggir jalan. Terus kita nanya kan. Karena ya kalau di foto sih emang ada yang lewat sawah gitu kan. Cuman kita tadi mikirnya ada kali. Kayaknya ada lah ya akses yang lebih proper gitu kan. Bahkan mungkin ada parkiran motor atau mobil gitu. Motor ada, cuman kayaknya itu dari warga sendiri ya. Kita nanya lah, Bu, ke orang warga sekitar kalau mau ke Salam lewat mana? Ya lewat sini. Ditunjukin lah ke arah pematang sawah. Ya jadi kalau sawah tuh kan ada batas-batasnya ya, ada batas-batasnya itu kan selokan ya. Ya udah itu yang dijalanin di situ. Buat pengairan sawah itu. Dan masalahnya kita ke sana itu tuh lagi hujan, kadang-kadang ya in between hujan lah, pas lagi reda kita masuk, wah itu kan kita ya worry-nya karena kita kan nggak biasa ya lewat jalan kayak gitu kan, licin-licin gimana, gendong bea juga gitu. Beanya sih seneng banget dia lihat sawah pegang-pegang padi, apa ini namanya, padi itu tuh apa namanya, nanti jadi beras kayak gitu-gitulah kita jelasin. Excited banget dia. Terus habis itu kita mau ketemu sama yang ngurusin kelas bermainnya sama TK. Nah tapi ternyata lagi ada market day, jadi kita harus nunggu sampai acaranya kelar gitu. Market day itu tuh ya mereka bikin sesuatu dan dijualin lah di market day itu. Ya anak-anak itu ya, anak-anak itu bikin sesuatu, market day dia jual, yang beli ya orang tua atau teman-temannya gitu. Apa ya, wah itu chaos banget sih. Jadi selama kita nunggu itu mau nggak mau kita jadi stay dan mengobserve kan. Gitu kan, mengobserve apa yang kejadian di situ. Di mana yang kamu lihat apa ya, banyak sih yang kamu lihat. Kayaknya aku terlalu shock deh. Iya, jadi nih kalau yang aku ya, aku awal-awal pasti shock. Ya lo bayangin aja gedung sekolah yang di fotonya dengan cuaca terang aja kayak udah bikin shock gitu ya. Nggak kayak sekolah pada umumnya gitu kan. Ini ditambah abis hujan. Jadi itu lapangan sekolahnya itu total becek banget sih. Becek banjir becek gitu kayak anjrit gitu kan. Sekolahnya gila nih, bergetar juga gitu keraguan itu ya. Tapi buat aku jadinya ya nggak lama aku jadi merhatiin gitu kan, jadi seru sih malah aku ngelihatnya gitu. Karena ya nggak kelihatan anak-anak itu murung atau kayak nggak rain go away. Iya nggak gitu. Ya hujan ya udah mereka main bersama hujan, sedap gitu. Nggak, ini beneran. Tapi ada satu momen kan aku lagi jagain Bea ya, aku lagi sama Bea, terus itu kan udah becek, udah banjir parah gitu kan. Tiba-tiba ada satu anak cewek nih keluar dari salah satu ruangan itu, tak ke lapangan. Tiba-tiba dia nari di situ, ting 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 ting, anak SD lah ya kayaknya tuh cewek. Nggak lama dia pawang. Nari. Datang temennya 1, 2 ikut nari gitu. Wah, seru banget gitu ya. Wah ini sekolah-sekolah yang punya cerita banget nih ntar anak-anaknya. Gitu kan. Wah udah excited aku jadinya. Menarik Observer. Nah terus kan di satu pojok sekolah itu, mojok lah gitu, ada mainan kayak perosotan, tangga gitu, yang terowongan gitu yang udah berkarat, udah gak jelas itu di pojokan itu. Bea ngeliat itu, Bea pengen ke situ. Nah di situ ada sekumpulan anak-anak cowok, anak sekolah situ.
SD juga sih, lagi main di situ lah, ini lagi ngobrol-ngobrol gitu, lagi ngobrol bahasa Korea kalau kata Bea, kata lagi belajar bahasa Jawa, ngomong bahasa Jawa. Bea bilangnya itu bahasa Korea. Emang gitu kan. Yo boyo ojo ngono gitu. Ojo ngono. Ya udah, akhirnya aku nemenin itu kan. Nah yang bikin aku shock ya, maksudnya itu kan di luar pengawasan pembimbingnya, bukan guru kan di situ sebutnya, pembimbingnya. Di luar pengawasan pembimbing, nggak ada orang tua muridnya juga di sekitar situ. Jadi benar-benar yang gede itu cuma aku doang sama nemenin Bea lagi main, wah gitu-gitu kan. Di tengah perbincangan mereka tiba-tiba ada satu anak yang ngajakin mereka berdoa. Jadi dia tiba-tiba berdoa gitu. Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk ketemu teman-teman, untuk bermain di hari ini, kayak gitu. Really? Jawen nih. Sepanjang itu tuh, ya kamu bayangin tuh kan anak-anak cowok ya, anak SD gitu. Nggak sekalipun aku dengar ada bahasa jorok keluar dari dia. Kayak SD negeri ya. Kalau di sini kan pasti udah kon, masuk, gitu kan pasti kan. Itu nggak ada loh. Kok agak aneh nih bocah-bocah ini nih. Sempet shock juga gue. Seru. Jadi saat kamu shock? Oh enggak. Aku mau meralat. Aku sebenarnya bukan shock, tapi fokus aku tuh bukan ke anak-anak interaksi itu, tapi lebih ke aku mencari orang wali murid. Aku mencari wali murid untuk aku ajak ngomong, untuk aku ajak ngobrol gitu. Biasa kan ibu-ibu mau tahu nih dari perspektif ibu-ibu yang nyekolahin anaknya di sini tuh gimana. Nah kebetulan karena lagi hujan tuh kan, hujannya jadi deres, kita tukeran role, kamu nyari si guru tadi, aku sama Bea sambil nunggu hujan. Ada nih ibu-ibu wali murid yang duduk di sebelahku, ya aku tanya-tanya aja anaknya. Jadi dia tuh punya anak di situ TK, tahun depan mau masuk SD, mau lanjut di situ juga. Adiknya itu juga rencananya mau dimasukin ke situ. Nah terus aku tanya, gimana anaknya di sini, happy nggak gitu? Iya happy aja kok dia gitu. Dan di sini tuh bagus, ngajarinnya tuh keseharian banget, pokoknya sehari-hari deh. Tugasnya juga nggak aneh-aneh, masak sayur bayam lah atau apalah gitu. Terus pokoknya di sini tuh orang tuanya tuh harus terlibat banget sama proses pembelajaran si anak gitu. Jadi di sini suka ada meeting sama orang tuanya kayak gitu. Terus paling yang ditanyain, dia bilang paling waktu itu pernah anaknya kayak nanya, kok sekolahnya nggak ada seragam ya, nggak kayak sekolah-sekolah temennya yang lain gitu. Itu doang sih waktu itu pernah ditanyain. Tapi gara-gara sekolah di sini tuh saya jadi ini loh Mbak, jadi termotivasi gitu untuk selalu ngajak anak saya tuh berpikir. Sumpah dia ngomong gitu tuh, apa nih gitu kan, aku dengernya inflasi, apa nih contohnya gitu, iya maksudnya gimana tuh Mbak gitu. Iya nih kayak misalnya nih ya, anak saya nih makannya susah, ya saya ajak dia berpikir, coba tuh kamu lihat tuh teman-teman kamu di Afghanistan, di mana di Pakistan yang di daerah perang gitu, mau makan aja susah gitu. Aku kira mau diajak berpikir apa ya. Coba lo pikir, ternyata gitu. Itu mah orang tua aku juga gitu. Coba yang pikir lo. Gitu ternyata. Nggak, aku kira kayak dia ngajak berpikir, ini berasal dari mana nih prosesnya makanan gitu kan. Kayak ini diolah dari apa. Nggak taunya begitu. Oh iya gitu. Jadi kayak ya terus apa sih, orang tuanya juga kayak cukup menyenangkan sih kalau dilihat dari judging by the look.
Kayak gitu-gitu. Kayaknya sih diverse banget ya. Diverse. Gitu. Ada yang dari anaknya cat rambut merah gitu ya. Ada juga loh yang dari Jakarta, cuman ada juga yang dari Jakarta. Nggak masuk kata hari itu. Kalau misalnya masuk, tadi udah mau dipanggilin sama dia. Ada lo tuh anaknya dari Jakarta tuh, bentar. Oh nggak dateng. Gitu. Nah di momen itu aku kan lagi ke administrasinya kan, ke si Bu siapa, Bu Ani kalau nggak salah. Yaitu nanya-nanya soal salam itu. Nah kalau kata ibu yang kamu ketemu di sana kan involvement orang tua itu ini ya cukup terlibat gitu ya. Dan itu emang iya sih, maksudnya pas aku nanya, ini terlepas dari metode pembelajaran, bahkan sebelum belajar itu proses penerimaan muridnya aja itu cukup panjang gitu loh di salam itu. Mereka itu masuknya ya sesuai tahun ajaran ya, Juli gitu ya, Juni apa Juli lah gitu ya. Cuman proses masuk itu udah dari Januari Februari gitu. Dia kan mau pakai waiting list gitu kan. Jadi di bulan Januari atau Februari ini orang tua akan dikabarin nih anaknya kira-kira masuk atau enggak. Ya soal waiting list itu ntar ya kita jelasin nih. Masuk atau enggak gitu, bisa ikutan ke salam atau enggak gitu, itu udah dikabarin. Nah dari situ, nggak jauh dari situ nanti si salam ini akan mengadakan induction lah kayaknya tuh sama si orang tua. Justru ini yang diorientasi tuh orang tuanya. Ini yang nggak ada nih di sekolah-sekolah lain ini nih kayak wah oke gitu kan ya, tentang menyamakan visi sekolah ini tuh mau ngarahin anaknya itu akan jadi kayak gimana, itu sesuai nggak dengan tujuan orang tuanya, pengen anaknya kayak ini nggak, kayak gitu loh. Ada penyamaan visi antara dan sekolah dan orang tua ya. Dan komitmen kayak perlu komitmen juga dari orang tua tuh supaya proses pembelajarannya tidak terputus cuman di sekolah doang gitu, karena dari namanya riset gitu ya, dan riset itu kan panjang waktunya, nggak cuman 1 hari 2 hari. Kalau risetnya telur menetas coba jadi dia tuh perlu supaya komitmen orang tua nih, orang tua tuh juga perannya sama dengan pendamping yang ada di sekolah. Oh ya dia nggak ada guru, dia bilangnya pendamping ya. Gitu, dia bilang pendamping. Jadi kemanapun anak ini ya risetnya tetap berlanjut gitu. Itu dan itu nggak sekali. Itu dari Februari sampai nanti ke Juli itu ada beberapa kali pertemuan dengan si gurunya ini gurunya orang tua. Jangan-jangan kalau kamu kesana disuruh tunjuk bakat lagi. Kayak X Factor, kayak balerina kali. X Factor gitu. Ada buahnya Pak Toto sama kepala sekolah. Oke, 9. Kamu diterima. Gitu. Berarti kan ini seru sih gitu. Ini kayaknya ya. Dan gak cuma sekedar beda tapi make sense gitu. Sesuai dengan visinya mereka juga berarti gitu. Sampai akhirnya baru ntar di Juli itu masuk gitu. Tapi kita nggak berharap, walaupun ini favorit, tapi ya kita nggak berharap banyak sih, karena ya tadi kayak John udah bilang waiting list. Nah waiting listnya itu juga lumayan. Mereka itu mengutamakan keluarga salam. Yang dimaksud keluarga salam itu adalah tadi tuh kayak ibu-ibu yang gue ceritain, anaknya udah masuk situ, terus adiknya mau masuk situ lagi, lah itu yang diutamain gitu. Belum lagi dari pendamping-pendampingnya, kalau misalnya mau bawa keluarga yang masuk ke situ pasti itu diduluin, dan karena kuotanya dikit banget, cuma 15 gitu. Jadi emang dia nggak buka banyak ya. Iya, pokoknya kesempatan kita bisa masuk situ berarti antara kelompok bermain terus kemudian lanjut TK sampai SD gitu ya atau dari TK ke SD kalau TK ada yang nggak lanjut. Itu doang gitu. Cuman kita ya udahlah ya, yang bisa kita lakuin kan ya udah waiting list aja dulu gitu kan. Ya kalau dipanggil ya tahu deh, ayo nggak? Iya, ayo ya. Ayo nggak sih? Ya kalau dipanggil ya pasti nanti kamu yang kesana, keretaan gitu. Tunjuk bakat. Kayaknya aku harus pikirin dari sekarang ya. Kan makanya ada berapa periode kan, nanti kamu makan lulus. api ya. Gitu. Gitu itu experience baru sih.
Iya. Aku nggak ngebayangin nyari sekolah itu terus nemuin experience kayak gini sih. Udah lah nyari sekolah ini baru buat kita. Baru ketemu Salam terus di musim hujan. Berkesan banget ya. Berkesan. Keren sih, salut sih sama Salam. Iya. Ya, semoga banyak sih ya di ini, semakin banyak gitu loh. Iya, karena dia juga sebenarnya open ya untuk kalau ada. Iya kan ada ini, ada workshop untuk untuk membuka Salam ya apapun namanya siapapun itu ya. Siapapun mengaplikasikan metode itu. Di ini lain, di daerah lain. Nggak mesti kayak Salam cabang mana gitu, nggak mesti Salam namanya. Ini banget ya, modern banget ya ini konsep kerjanya. Sebenarnya kayak ini warung Tiarbah ya. Tapi kan masih satu brandingnya kalau iya, Tiarbah. Gitu. Itu Salam. Habis itu dari Salam kita ini udah 30 menit loh. Ya nggak apa-apa, itu tadi aku cek. Masih aman. Atau mau diudahin dulu? Atau gini aja deh, hari itu, yang hari Senin itu aja kita udahin. Ya kan, habis itu kan kita ke Tempuran Art Space. Ya di sana ya udahlah ya, makan, istirahat, ada playground juga. Kebetulan. Surprisingly. Terus seperti biasa habis makan siang Bea akan tertidur dan itu waktunya kita untuk keliling-keliling cari perumahan. Nah dari Tempuran itu ini ada satu komplek yang judging by the Gmaps itu tuh kayaknya nih perumahan lama nih, kayak Japos nih gitu. Pas kita samperin si Villa Gardenia ini ternyata memang ada komplek lamanya. Memang ada komplek lama, tapi ini yang lagi dikembangin adalah areanya tuh di samping komplek lamanya itu tuh baru dan banyak. Perumahannya gede lah. Kompleknya gede. Terus harganya untuk kontrak itu masih oke banget, 18 juta sampai 25 juta. Masih oke banget. Terus apalagi daerah juga enak sih ya kayaknya. Enak ya, orang kamu nggak suka kontur tanahnya yang iya, kontur tanah aku nggak suka karena itu tuh bukit ya, daerah situ tuh kan Bantul bukit ya, jadi ya gitu nanjak turun gitu. Kayaknya tuh aku ngebayanginnya kalau ya harus naik motor lah kalau mau keluar. Mau gue sih agak capek ya. Iya. Mau gue anak-anak juga kayak kalau mau main gitu ya udah sih kayak naik sepeda nggak bakal kayak naik ke atas gitu. Agak ya lumayan ini sih ya, lumayan tinggi sih ininya, atas bawahnya tuh terjal gitu. Itu doang sih yang bikin nggak serak gitu. Tapi untungnya di daerah situ ternyata nggak cuman yang klaster-klaster isi 5-10 gitu, ada juga perumahan-perumahan yang elitnya atau mewahnya gitulah. Namanya Taman Tirta. Itu kita dapet info di situ. Itu oke sih, yang ada clubhouse gitu-gitu deh. Itu sebulan itu harganya 38 30. Ada yang 30, ada yang 38. Itu tapi yang 38 gede banget sih. Iya, kegedean sih itu. Gitu. Itu enak sih Taman Tirta kalau misalnya mau itu sih. Taman Tirta 2. Sama Padma Residence juga ya, itu kompleknya bagus tapi ya komplek lama. Bagus tuh dalam artian 2 mobilnya aksesnya tuh enak. One gate sih, one gate gitu kan, keluar masuk kayak standar sih sebenarnya. Ada patung kuda yang ininya juga. Padma. Itu bukan Taman Tirta ya? Padma ya itu ya? Padma. Oh itu, cuman kayak nggak ada clubhouse-nya deh. Nggak ada sih. Ada ya? Kompleknya lebih lama, lebih tua. Rumahnya juga rumah second yang berulang kali dikontrakin gitu sih kayaknya. Jadi aku sih kurang serk sih kalau di Padma itu. Kamu sukanya Villa Gardenia ya? Ya Villa Gardenia sih simple karena komplek baru ya, rumah-rumahnya juga baru gitu. Aku Taman Tirta sih. Taman Tirta juga oke sih. Cuman yang Taman Tirta yang 30 itu udah lama nggak ditempatin tuh, 2 tahunan gitu. Jadi kita agak terbiasa lah. Ya enggak, bukan masalah itunya, lebih ke safety, dan kita nggak tahu mana yang bocor atau septic tank nggak karuan kan, kita nggak tahu ya kalau udah terlalu lama gitu loh. Lebih ke teknis gitu-gitunya.
Iya gitu. Terus apa lagi ya? Habis dari situ ya kita 3 perumahan itu doang sih ya hari itu. Terus habis itu ke Lotus Mio. Lotus Mio lagi. Ke Lotus Mio. Saking happy-nya ketemu kafe begituan di dekat kita homestay. Kenapa ya ke Lotus Mio lagi ya? Istirahat aja sih ya, ngopi ya. Ya sebenarnya sih pengen biar seneng lagi sih. Ya pengen ngopi ya gitu, terus pengennya biar Bea main lagi di situ. Enggak. Lotus Mio-nya besoknya. Kita nggak ke Lotus Mio, habis itu pulang. Pulang. Lotus Mio-nya tuh besoknya, karena besoknya itu tuh seingat aku kita nggak ada list perumahan yang mau dicari gitu loh. Yang setelah dari ya cuman kan? Sekolah. Iya, habis itu berarti kita pulang. Gitu. Udah deh. Highlightnya di hari Senin itu salam ya. The one and only. Salam Sanggar Anak Alam.